Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grisaldis dengan nomor NIM 2305 1380296 dari kelas SPS 7. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perilaku Ekonomi dalam Perspektif Islam. Oke, langsung saja ke videonya. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Terima kasih. Perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. 1. Hubungan manusia dengan ekonomi. Dalam literatur ekonomi konvensional, ilmu ekonomi diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam konteks mikro dan masyarakat dalam konteks makro, dalam memilih cara menggunakan sumber daya langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk disalurkan baik saat sekarang ataupun masa yang akan datang, disalurkan kepada individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. 2. Dari homo economist ke homo etis. Salah satu asumsi yang sangat penting dalam ekonomi klasik dan non-klasik adalah konsep homo economist atau disebut juga dengan ekonomismen. Salah satu orang yang mengenalkan ide ekonomismen adalah John S. Istilah homo economist sendiri diartikan sebagai seperangkat sifat dan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, para ekonomi berasumsi bahwa perilaku individu dikendalikan oleh rasionalitas, sehingga syarat dengan kepentingan pribadi dan hanya berpikir untuk diri sendiri, self-individual. 3. Sifat manusia dalam Islam. Sifat-sifat manusia dalam pandangan Islam meliputi kemampuan untuk berpikir, mencipta, beriman, dan bertakwa, serta memiliki keterbatasan indera dan mengalami kematian. Allah telah menetapkan tempat tinggal bagi manusia, yaitu di bumi. Dalam kehidupannya, manusia menjalin hubungan dengan Allah dan makhluk ciptaannya. Beberapa sifat ekonomi manusia menurut Islam antara lain adalah keadilan, zakat dan infak, larangan riba atau bunga, larangan masyir dan gohar, kerja keras dan etika kerja, kepemilikan yang bertanggung jawab. 4. Karakteristik keinginan dan kebutuhan. Dalam berbagai literatur ekonomi, kebutuhan dibagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan sifat jasmani dan rohani. Kedua, berdasarkan waktu, kebutuhan saat ini, kebutuhan masa depan. 3. Berdasarkan subjek individu dan kelompok. 4. Berdasarkan kepentingan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. 5. Berdasarkan jenisnya menurut Maslow fisiologis keselamatan dan sosial. 5. Konsumsi dan produksi dalam Islam. Dalam perspektif Islam, konsumsi dan produksi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Konsumsi yang disarankan adalah yang bermanfaat, halal dan tidak berlebihan, tidak boros atau mubazir. Produksi juga harus dilakukan dengan cara yang halal, adil dan memperhatikan keberkahan serta kesejahteraan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip keadilan, keberkahan, dan menghindari riba serta sumber pendapatan yang tidak halal menjadi prinsip utama dalam aktivitas konsumsi dan produksi menurut perspektif Islam. 6. Konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi. Konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi adalah konsep yang berasal dari ajaran Islam. Maslahah mengacu pada prinsip-prinsip kebaikan, kesejahteraan, dan manfaat bagi individu dan masyarakat dalam konteks ekonomi. Dalam konsumsi, konsep maslahah mengajarkan bahwa konsumen harus memilih barang dan jasa yang memberi manfaat dan kesejahteraan, serta menghindari yang merugikan diri sendiri atau masyarakat. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.